perundingan kemarin ya. Karena responnya Amerika terhadap 10 tuntutan itu sangat keras ya. Sangat keras. Sementara sebenarnya Iran itu cukup kalem ya. Cukup kalem merespon itu, bahkan beberapa kali memberi respon bahwa ayo kita negosiasi lah. Kira-kira gitu ya. Saling kunci. Nah, ini adalah pertanda yang kurang baik kepada seluruh negara yang terkait atau bergantung dari Selat Hormuz dalam hal suplai energi maupun suplai-suplai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Sindo di In The Comment. Kita masih akan membahas soal konflik Iran. Dan akhir pekan kemarin, dunia dikejutkan dengan gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad. Nah, tentunya dengan gagalnya kesepakatan ini pasti akan berdampak pada perdamaian dan konflik yang kemarin sempat mereda karena adanya gencatan senjata, pasti akan memanas lagi. Nah, kita akan membahasnya. Ada Mas Bung dan juga Mas Muhaimin yang akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti setelah gagalnya kesepakatan damai ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan yang mengenai gagalnya kesepakatan damai kemarin. Kita lihat dulu. Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teguh Riza Syah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor. Kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun Oke, itu tadi ya, Mas Bung, Cak Imin. Iran sempat mengatakan merespon meskipun kemarin gagal, tapi semangat untuk kembali ke meja perundingan masih tetap ada. Sementara Amerika punya respon lain. Mereka justru Trump mengarahkan pasukannya untuk bergerak ke Selat Hormuz. Nah, Mas Bung, analisanya seperti apa untuk ke depan ini? Apakah mungkin jilid 2 akan berkobar lagi atau gimana? Ya, sebenarnya sebelum kita ngobrolin nanti efek dari
kegagalan perundingan di Islamabad yang 21 jam itu, kita sebelumnya udah memperkirakan sih tanda-tandanya bahwa ini akan gagal itu ada. Ya, tanda-tanda perundingan kemarin ya. Karena responnya Amerika terhadap 10 tuntutan itu sangat keras ya. Sangat keras. Sementara sebenarnya Iran itu cukup kalem ya. Cukup kalem merespon itu, bahkan beberapa kali memberi respon bahwa ayo kita negosiasi lah. Kira-kira gitu ya. Ya. Dia mencoba untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah krusial terkait dengan nuklir, terkait dengan Selat Hormuz, dan terkait dengan ganti rugi kali ya. Nah, mungkin itu sebenarnya kode-kode itu masih disampaikan Iran. Bahkan ketika Wakil Presiden Amerika konvers dengan cukup keras ya, Ketua Delegasi Iran itu mengatakan diplomasi akan masih ada punya peluang untuk dilanjutkan gitu ya. Ya. Nah, dari situ sebenarnya ada peluang untuk berdamai itu sebenarnya lebih banyak harus datang dari Amerika sih. Kalau menurut saya ya. Karena posisinya saat ini udah dari Iran ya. Betul. Iran itu udah memberikan- cukup cukup eligible lah untuk menerima negosiasi. Kalau negosiasi kan namanya ketemu di tengah kan. Jangan kita di sini, kamu di sini, terus kemudian ya udah ngotot-ngototan di situ ya nggak bisa gitu. Nah, ini yang membuat ini yang pertama. Artinya agak sulit untuk membuat Amerika itu menurunkan tensinya sendiri sebelum mereka bisa ke meja perundingan lagi, seperti disampaikan dari Pakistan ya. Itu minta agar kedua belah pihak tetap gencatan senjata dan tidak melakukan aksi militer, gitu kan? Sampai situasinya benar-benar di cooling down lagi. Siapa tahu mereka pulang semakin mempertimbangkan lagi kondisinya masing-masing, baik Iran maupun Amerika, dan nanti disepakati untuk ketemu lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, catatannya adalah selama wasting time itu kan situasi status quo ya. Selat Hormuz masih tetap terkunci, itu kan bahasanya. Baik dari sisi Iran maupun bahkan Amerika sudah memperketat lagi pasukan militer armadanya, angkatan lautnya untuk memblokade dari luar untuk masuk di Selat Hormuz. Artinya situasi semakin saling kunci nih namanya, saling kunci. Nah, ini adalah pertanda yang kurang baik kepada seluruh negara yang terkait atau bergantung dari Selat Hormuz dalam hal suplai energi maupun suplai-suplai yang lain. Ya. Nah, ini dua poin itu yang 20%. Nah, 20% urat nadi energi dunia ada di situ. Ya. Artinya dampaknya akan sangat besar. Nah, wabil khusus nanti Indonesia, bagaimana berikutnya lah, itu nanti mungkin ini bagian dari upaya Pak Prabowo yang sekarang menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, dan beberapa kali ditanyakan apa sih tujuannya kok keliling ke negara-negara, kan kemarin sempat ngomong ya saya ingin nyari minyak, cari minyak gitu. Jadi di Jepang, Korea kemarin. Mungkin itu yang Ya. sedang dilakukan Pak Prabowo. Tapi sebenarnya kondisinya di Selat Hormuz dan mulut Hormuznya itu ya, mulut selat itu yang di Oman ya posisinya. Itu seperti apa, Mas? Situasi terkininya? Sebenarnya Selat Hormuz itu sebenarnya dalam kendali penuh Iran, lebih dekat ke Iran. Cuman kan ini kan terjadi perang narasi juga ya. Ya. Kalau Amerika kan mengklaim bahwa mudah itu mendobrak Selat Hormuz, katanya gitu. Ya. Iya. Dalam satu malam ya. Katanya mengerahkan 2 kapal perang untuk membersihkan ranjau. Tapi klaimnya Korps Garda Revolusi Islam kan masuk mana? Masuknya dari mana gitu? Diusir balik lagi gitu kan katanya. Dan memang faktanya begitu, nggak dari 2 kapal perang itu nggak benar-benar masuk ya. Baru Jadi cuma ada di Cuman warawiri di mulutnya gitu ya. Kalau di mungkin belum masuk mulut ya kali. Kita nggak ngerti posisinya di mana. belum masuk. Ya. baru mau armada kalau Amerika. kemudian diperingatkan balik lagi katanya gitu. Takut ketembak juga gitu.